Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji dipun yang baik, ternyata KPU curang. Betulkah? Mari kita bermain logika. Jika KPU boleh melakukan apa saja, maka KPU boleh adil dan juga boleh curang. Sehingga sebagai kontestan atau peserta pemilu, Anda memilih yang mana? KPU-nya adil atau KPU-nya curang? Anda dimenangkan atau Anda dikalahkan? Misalnya Anda sebagai peserta pemilu atau calon presiden. Jika Anda memilih KPU-nya adil, maka Anda tidak tahu siapa nanti yang akan kalah atau yang menang. Sehingga ketika Anda ikut dalam kontestan pemilu sebagai calon presiden misalnya, Anda mengikutinya dengan harap-harap cemas. Atau memilih KPU curang. KPU curang itu kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama Anda dikalahkan, kemungkinan yang kedua Anda dimenangkan. Tentu saja Anda tidak akan memilih sebagai paslon yang dikalahkan atau ditetapkan kalah oleh KPU. Ngapain ikut pemilu kalau pada akhirnya menjadi pihak yang dikalahkan oleh KPU? Kalau ada peserta yang berkeyakinan bahwa pada akhirnya dia akan dikalahkan, tentu peserta tersebut akan mengikuti rangkaian kegiatan pemilu dengan menggerutu. Sahabat ngaji dipun yang baik, kalau kita memilih yang dimenangkan oleh KPU, itu artinya kita mengikuti semua peraturan dan kegiatan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dengan guyang-guyu, senyum-senyum. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita yang dimenangkan oleh KPU. Loh, ini kan namanya KPU dolim. KPU tidak netral. Berarti KPU-nya salah. Tidak, KPU tidak salah sama sekali. Mengapa? Karena di awal sudah ditetapkan bahwa jika KPU boleh melakukan apa saja, nah ini dasar hukumnya, ini pedomannya. Sehingga ketika kita ditetapkan sejak awal bahwa kita yang menang, maka KPU sudah bertindak sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan. Berarti KPU-nya benar. KPU-nya tidak curang. Biasanya peserta pemilu yang kalah itu yang akan mengatakan bahwa KPU-nya curang. Memang peraturannya KPU boleh melakukan apa saja, itu dasar logikanya itu. Sehingga sebagai peserta pemilu ada pihak yang dimenangkan, ada pihak yang dikalahkan, itu ya benar adanya, tepat adanya. KPU tidak salah. Dan kita memilih sebagai peserta pemilu yang dimenangkan oleh KPU. Ibaratnya begini, dalam matematika misalnya ya, ada pertanyaan 1 ditambah A sama dengan B. Berapakah B jika A-nya adalah 0? Betul, 1 tambah 0 sama dengan 1. Tapi jika A-nya sama dengan 2, berapakah B? Iya, betul, 1 tambah 2 adalah 3. Atau misalnya A-nya sama dengan 4, maka B adalah 5. Karena 1 ditambah 4 adalah 5. Apa makna permainan matematika ini? B bisa saja 1, 3, atau 5. Dalam hal ini, itu adalah sebagai konsekuensi logis dari A. Ketika A itu 0, maka B-nya 1. Ketika A-nya itu 2, B-nya adalah 3. Ketika A-nya 4, B-nya adalah 5. Sahabat ngaji dipun yang baik, demikian juga dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini ada KPU-nya. KPU kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peserta
kontestan dalam kehidupan ini adalah kita. Allah sesuai dengan ilmu, Rahman Rahim, keadilan, kehendak, dan segala kemahaannya, mungkin saja seseorang pada akhirnya dibuat menderita atau dibiarkan menderita oleh Allah, dan mungkin saja dibuat bahagia. Allah boleh melakukan apa saja. Lalu kita milih yang mana? Kalau ada orang memilih yang dibuat atau dibiarkan menderita oleh Allah, lah itu hak mereka. Tapi kita tentu saja memilih pihak yang dimenangkan. Kita sudah ditetapkan husnul khotimah oleh Allah. Kita sudah ditakdirkan di akhirat nanti bagian dari ahli surga itu. Hanya saja karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita itu, maka kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sudah ditetapkan sebagai bagian dari ahli surga tersebut. Lalu saat ini dalam kehidupan dunia ini, kita berperilaku atau memantaskan diri sebagai calon penghuni surga. Biasanya orang-orang yang menderita, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tidak terpenuhi harapannya itu berprasangka bahwa Allah tidak adil. Naudzubillah min dzalik. Sebab Allah pasti adil. Jadi dalam kehidupan ini Allah boleh melakukan apa saja sesuai dengan Rahman Rahimnya, sesuai dengan kemaha kekuasaannya. Allah bebas melakukan apa saja, sehingga kita berprasangka baik kepada Allah bahwa kita yang dimenangkan dalam kehidupan ini, kita yang ditunggu oleh Allah bagian dari penghuni surga nanti. Sahabat ngaji Dipun yang baik, demikian mudah-mudahan Allah menjadikan ini manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas like dan subscribe-nya.